What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membawakan lagi konten menarik kepada kalian. Dan kali ini juga guys, seperti yang kalian ketahui dari kejadian sebelumnya, dimana gue dipatok ayam. Di sini gue udah ditemenin sama satu dogi. Ini kelihatan gak nih guys tuh, dogi kecil nih, biar jagain gue dari serangan ayam-ayam gila ini guys. Ini ayam-ayamnya super ekstrim gila banget, nggak takut sama manusia. Ayamnya tuh gendut banget. Abis itu mereka tuh bisa matok, serius sumpah guys. Waktu yang terakhir tuh gue dipatok di bagian jari kaki gue, untung nggak kenapa-napa, untung nggak sampai putus ya guys. Tapi kali ini gue udah minta satu ekor anjing buat nemenin gue, dan kaki gue akan gue angkat nih guys. Takutnya ntar ada serangan ayam lagi. Tapi hari ini gue akan menceritakan lagi hal yang sangat menarik kepada kalian, dimana ini adalah karya-karya dari orang-orang, dari benda di sekitar kalian yang bisa diubah dari benda yang nggak ada harganya sama sekali menjadi benda berseni. Anyway, ini datang lagi nih satu ekor anjing untuk ngejaga gue guys. Tuh, ini anjingnya sedikit pemalu kalau yang ini. Tapi mereka itu udah disuruh sama yang pemilik rumahnya buat ngejagain gue dari serangan ayam-ayam ini guys. Nah, gimana sih benda-benda yang tadinya nggak ada harganya berubah menjadi luar biasa? Yuk, coba kita bahas bersama-sama dan kita lihat guys. Tapi sebelum itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya. Abis itu jangan lupa juga setelah nonton video ini, kalian share ke teman-teman kalian, kalian share ke keluarga kalian, kalian share ke semua orang guys. So langsung aja, check it out, let's go! Nah, ini adalah benda-benda yang dibuat dari tadinya nggak ada harganya sama sekali, mungkin juga dibuang orang, tapi dibuat sama seseorang menjadi benda yang luar biasa banget. Benda pertama yang akan kita lihat adalah, kalian percaya nggak sih guys, ini seperti kayak tusuk gigi kayak gitu. Jadi tusukan gigi ini disusun secara miring gitu. Nah, sampai udah kelihatan bentuk kursi. Kalian udah ngeliat gak sih? Ini bentuk kursinya tuh udah kelihatan kayak apa? Ini tuh kursinya Game of Thrones guys. Dan kata pria ini, rupanya Game of Thrones ini dibuat dari charger handphone. Kalian bisa bayangin nggak? Jadi kalian lihat tuh yang pertamanya itu dia nggak ada kelihatan apa-apa banget. Dia tempelin kayak tusuk giginya ini. Habis itu di bagian bawahnya udah kebentuk. Dia itu habis ini kayak disemprot pakai cat gitu lagi. Nah, habis disemprot pakai cat hitam gitu lagi, dan ini udah kelihatan bentuknya. Dan ini masih bisa ngecas loh guys. Kalian lihat gak guys? Ini dia masih bisa ngecas HP. Jadi gunanya itu jadi kayak Game of Thrones buat naruh HP buat ngecas. Wah, luar biasa banget sih. Ada serangga. Oh my god, gue diserang banyak serangga, banyak hewan di sini guys. Tapi ini tantangannya untuk membawa konten buat kalian ya guys. Nah, kemudian benda kedua dari koin guys. Kalian bayangin nih, ini koin. Kalau di sini tuh ngomongnya penny. Sorry ya guys. Kalau di sini ngomongnya itu penny. Jadi penny itu hitungannya kalau harus ada 100 penny buat dapetin $1. Nah, karena itu angkanya sangat kecil sekali, sehingga orang itu gabut banget dia kumpulin koin-koin ini di lantai. Nah, di lantai ini kemudian dia nggak berhenti di situ aja, dia sesuaikan dengan warnanya. Kita bisa lihat setelah itu udah mulai kebentuk, udah kayak papan catur. Dia kumpulin satu persatu kotak. Kemudian dia itu lantai rumahnya semakin besar guys. Dia buat satu lantai rumahnya tuh jadi gede banget. Abis itu dikasih kayak glue gitu biar jadi kayak lantai full. Habis itu bisa kalian lihat hasil karyanya tuh keren banget, udah kayak keramik mahal guys. Ini keren banget sih, orangnya sangat kreatif orang-orang yang buat kayak gini. Padahal tuh kayak siapa sih yang kepikiran dari koin-koin yang udah ya kurang, bisa dibilang kurang berharga kalau jumlahnya sedikit ya guys. Tapi ini jumlahnya dibuat jadi banyak, kemudian dibuat jadi hiasan lantai seperti ini. Keren banget ya. Nah, kemudian pria ini dia bilang kalau dia habis membeli satu rumah nih. Kemudian dia tuh ada satu ekor anjing. Tapi sayangnya anjingnya ini tuh kayak gak bebas di rumahnya itu, karena memang rumahnya ini nggak didesain untuk rumah anjing lah, untuk pemilik anjing itu. Kemudian dia memutuskan untuk membuat pintu untuk anjingnya guys. Nah, bisa kita lihat nih dia mulai ngebolongin dari pintunya itu. Bahkan pintunya ini nih guys, ini pintu geser loh guys, bukan kayak pintu anjing. Biasa kalau pintu anjing kan tinggal dimasukin gitu udah bisa lewat kan. Nah, ini pintu geser dari anjing tersebut. Kelihatan tuh pintunya ini juga dicat merah akhirnya, dan anjingnya ini seneng banget ngelihat pintu barunya itu. Jadi ini luar biasa banget. Tapi pertanyaan gua, gimana caranya anjingnya itu bisa ngegeser pintunya ini guys? Bener gak sih? Apakah anjingnya itu jangan-jangan diajarin untuk megang kemudian ngegeser seperti itu? Tapi ya memang pintunya bagus sih, tapi nggak tahu cara gunanya itu seperti apa. Nah, kemudian kita akan melihat ini dari benda yang tidak berguna banget. Ada ranting kayu, kemudian sisa-sisaan kayak pohon-pohonan gitu. Kira-kira akan dibuat apa nih? Pertama-tama ranting kayunya itu dibuat kayak dibolongin dulu, kemudian dimasukkan kawat. Nah, setelah dimasukkan kawat, rupanya ranting pohon ini digantung guys, jadi kayak wallpaper gitu. Tapi masih nggak kelihatan nih bentuknya itu akan kira-kira seperti apa ya. Wow, dia itu menaruh kayak daun-daunnya itu di kabel-kabel kawatnya ini loh guys. Rupanya
ini akhirnya menjadi kayak hiasan dinding yang mahakarya banget. Padahal tadinya itu cuma ranting, kawat, kemudian sisa-sisa dedaunan ditaruh seperti itu, jadi luar biasa banget ya guys ya. Gue sih nggak tahu kalau misalnya sampah-sampah seperti ini tuh bisa dibuat kayak hasil karya seperti ini. Nah kemudian kita akan lihat lagi hasil karya yang ketujuh guys. Dia hasil karya ketujuh ini sangat unik banget kalau kalian melihat ya. Bentuk sepeda ini gak kayak bentuk sepeda biasanya, karena bentuk biasa kan sepeda itu udah dibentuk dinamis dan kayak tubuh manusia banget lah untuk digunakan. Tapi sepeda ini tuh dibuat dari bahan pipa yang kotak bahkan guys. Jadi ini bener-bener dibuat dari benda yang ada di sekitar rumahnya doang, ditempelin ban, habis itu ditempelin kayak ada rantai seperti itu. Tapi bentuk sepedanya ini unik banget. Tapi menurut gua pribadi sepertinya sepedanya gimana ya, nggak bisa digunakan dengan enak gitu, bakal bikin sakit punggung karena bentuknya itu kotak dan kursinya itu nggak bisa di-adjust. Tapi menurut kalian gimana? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita akan masuk ke dalam hasil karya yang ke-9. Nih hasil karyanya sih luar biasa banget. Jadi dia itu punya satu mimpi di mana dia itu membuat meja kayu dari resin yang dalamnya ini tidak seperti meja biasanya. Dia berani langsung mengambil satu kayak cangnya pohon gitu, kayak wadah pohon gitu, habis itu dia itu membolongi bagian tengahnya. Nah setelah membolongin bagian tengahnya itu, dia tuh mulai menumpahkan resin di bagian tengah dari pohon ini. Dan bisa kalian lihat ya guys ya, resinnya ini bahkan dibuat seperti air gitu. Ini kayak kristal sama air gitu, kemudian ditutup lagi pakai resin full dan hasilnya itu luar biasa banget. Jadi di tengah pohonnya itu, di tengah kayu pohonnya ini ada danau yang seakan-akan tuh kalau misalkan lagi makan kayak lagi di pinggir danau gitu loh. Wow, hasil karyanya sih luar biasa banget loh. Nah kemudian ini adalah ide buat kalian yang mau menikah nih. Jadi pria ini membuat kayak hadiah pernikahan itu adalah untuk penutup botol, dan penutup botolnya ini adalah dia yang buat sendiri guys. Jadi di penutup botolnya ini dia taruh tulisan seperti orang menikah, Nathan and Megan, terus tanggalnya itu juga ditaruh di sini. Terus dia itu cetak yang banyak buat para tamunya gitu loh guys. Dan hasilnya kalian bisa kayak jadi apa ya, mungkin ini bisa jadi opsi buat kalian jualan juga guys. Jadi kayak misalnya kalian itu mau jualan untuk orang hadiah pernikahan orang, kalian bisa jual seperti ini. Kayak di Indonesia belum ada yang kasih buat penutup botol seperti ini ya. Ide yang luar biasa banget sih guys. Nah kemudian karya berikutnya yang luar biasa banget adalah, kalau kalian perhatikan, kalian pasti nggak tahu sama sekali guys. Rupanya ini adalah kunci dari mobil yang dibuat sendiri menggunakan kayu. Hasil karyanya tuh keren banget. Kunci mobilnya ini masih bisa berfungsi untuk masukin ke dalam kunci mobil. Tapi keren banget sih. Kalian nggak pernah lihat kan kunci mobil yang terbuat dari kayu? Gue sendiri sih nggak pernah ya. Biasa gue ngeliat tuh yang dari plastik atau mungkin dari stainless steel gitu lah. Ini dari kayu loh. Luar biasa keren banget. Gue kalau misalnya bisa buat bakal gue buat, tapi sayangnya sih gue nggak bisa buat. Ini lebih gila lagi guys. Mungkin ini adalah hasil karya yang orangnya itu mikir, daripada gue bikin kayak kunci kayu tadi tuh mahal dan ribet dan lama, dia itu membuat kunci mobil dari obeng. Kalian bayangin guys, kalau ada pencuri yang mau ngambil mobilnya ini pasti bingung, kunci mobilnya mana nih? Ini cuma ada obeng. Pasti lihat, rupanya obengnya ini tuh kunci mobil guys. Lihat tuh ukiran dari obengnya ini, ujungnya itu bisa digunakan untuk masukin ke dalam mobil, habis itu diputer dan di starter. Ini idenya sedikit gila dan sedikit keren sih. Jadi nggak ada yang bisa mencuri mobilnya, buat nyari kunci mobilnya tuh mana, nggak ada, cuma ada obeng. Nah kemudian hasil karya yang akan gue kasih lihat ini bener-bener hasil karya yang keren banget guys. Yang pertama adalah, kalau kalian pergi ke luar negeri atau mungkin di Indonesia kayak jarang ya, kayak penutup selokan gitu, bentuknya itu bulat guys. Ini adalah karya jalanan dimana penutupnya itu akhirnya dibuat menjadi nggak kelihatan kayak penutup kaleng bawa air gitulah. Dia itu membuat jadi bentuk pizza loh guys tuh. Bentuknya bener-bener realistis banget kayak pizza. Orang jadi lapar ngelihatnya. Mungkin kalau dia taruh hasil karyanya ini di depan toko pizza bakal lebih keren gitu. Nah kemudian hasil yang berikutnya adalah ini, kalau kalian lihat pertamanya kalian lihat kan kayak cuma ada pipa paralon nih guys buat ngeluarin air lah biasanya. Nah ini disulap menjadi kayak gambar apa ya namanya ya, tapir gitu loh guys. Dia ada belalainya panjang atau tapir sih, ini tapir banget no. Kemudian di bagian bawahnya itu juga dilengkapin sama semut kan, soalnya tapir tuh makan semut kan. Jadi hasil karya ini juga dilengkapi dengan semut yang ada di bawah jalan seperti itu. Nah kemudian nih balik lagi, ada hasil karya kayak peralon gitu. Kalau kita ngeliat nih peralonnya, kira-kira jadi apa ya? Jadi tanda tanya doang kali ya. Rupanya tanda tanya ini atau paralon ini dibuat menjadi apel dan ulat guys. Bener-bener kayak wow, kok bisa ya orang kepikiran buat hasil karya seperti itu. Dan yang berikutnya kita akan melihat nih, ini adalah kursi, dimana kursinya itu ada kayak yang
batu gitu. Nah kemudian tiang batunya ini digambar dan rupanya tiang batunya ini seperti anak-anak yang sedang memainkan alat musik seperti itu loh guys. Keren banget ya. Dan yang terakhir nih hasil karya yang bener-bener luar biasa banget. Ini kayak namanya mata kucing kalau di Indonesia, bener gak sih? Pokoknya kaca yang digunakan untuk melihat kalau misalnya ada orang yang lagi nge-cross jalan kayak gitu. Ini kacanya itu dibuat sampingnya itu adalah gambar Joker guys. Jadi Jokernya itu lagi megang kaca ini. Dan ini jadi kayak luar biasa banget, orang jadi nggak fokus ngeliat kacanya dan ngeliat karyanya itu jadi luar biasa keren banget ya guys. Nah itu adalah karya-karya yang tadinya kelihatan nggak ada harga sama sekali atau tadinya nggak ada nilainya sama sekali, tapi diubah menjadi karya seni yang luar biasa sekali. Atau bahkan kalau misalnya disuruh nilai itu bisa harganya mahal banget kan guys. Gimana menurut kalian? Wow, kalau gue sih luar biasa kagum banget dengan hasil-hasil karya seperti ini. Kayak orang-orangnya super kreatif banget guys. Iya bener kan? Nah coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar tentang konten hari ini. Gue mau tahu pendapat kalian. Atau kalian juga ada karya-karya seperti ini, bisa kalian langsung tinggalin tautannya di bawah kolom komentar. Kalau gue cek, kalau hasil karya kalian memang keren banget, bakal gue bikin videonya pasti guys. So jangan lupa tinggalin hasil karya kalian di bawah kolom komentar ini ya guys. Nah itu dia konten hari ini guys yang gue bawakan kepada kalian, karya-karya yang luar biasa banget dan harus kita hargai, walaupun kebanyakan kayak di jalanan atau mungkin rumahan doang. Tapi ini adalah karya yang menurut gua nilainya itu sangat mahal sekali. Nah itu dia konten hari ini guys. Thank you for watching this video. Sebelum gua dipatok ayam lagi, gua akan tutup konten ini. Dan jangan lupa guys, inilah saatnya kalian untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang guys. Jangan lupa ya guys. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video. Ciao.